Bukan cuma teh ya. Jadi salah saya kita ngopi. Salah tema berarti. Ngopi ya. Program ngopi ya. Patri, saya mau Patri ya. Mas Tri juga. Mas Tri dari Seoul Familiar. Mas Tri ini akhir-akhir ini sibuk sekali terlihat. Ada open house lah, belusukan. Ini masih terlihat sehat juga. Resepnya. Resepnya. Di yang pertama kalau menurut saya adalah mencintai apa yang kita kerjakan. Jadi bekerja karena ikhlas, karena bahagia, dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Saya kira satu hal yang menjadi kita semangat. Dan yang kedua adalah rasanya bahagia kalau kemudian bisa bertemu dengan masyarakat atau bertemu dengan teman-teman hari ini baik podcast dengan kedatangan saya yakin mereka pada tersenyum Senyum semua ya. Jadi pada saat kita melihat senyum orang itu yang membuat energi kita bertambah. Di warga itu kan datang orang kemudian hari dianggap gitu ya, dianggap. Karena saya kalau sekarang pengangguran ya. Bentar lagi ya, bentar lagi. Karena saya pegawai kontrak 5 tahun. Nah, mereka melihat bahwa dan kemudian mereka bisa mengungkapkan apa yang kemudian hari ini menjadi apa namanya harapannya, dan kemudian setelah itu kita carikan solusinya, dan yang terakhir adalah tentunya yang membuat saya bahagia dan motivasi itu adalah biasanya doa. Jadi doa dari orang-orang yang kemudian kita datangi dan kita nggak pernah tahu doa mana yang kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu. Jadi menyenangi pekerjaan, ya bahagia terus, bahagia, membahagiakan orang dan berdoa. Olahraga nggak ya? Olahraga jarang. Iya, jadi memang olahraga yang agak harus nyuri-nyuri ya. Ya relatif di lingkungannya. Karena kan saya pagi itu biasanya ngasih makan ayam, ngasih makan ikan, ngasih makan burung, bersihin burung juga. Hobinya? Ya, selingan aja. Dan terutama saya senang dengan tanam-tanaman. Ya, jadi kalau saya tuh orang yang nggak bisa ngelihat tanah kosong, tanah nggak bermanfaat. Jadi kalau teman-teman ke rumah, yang sebelah rumah saya itu bukan tanah saya gitu. Iya. Ya, tapi itu adalah tanahnya tangga yang masih kosong. Ya udah saya tamin, ada tanaman pelindung, ada tanaman produksi, kemudian saya pasang ada ternak ayam. Saya ingin membuktikan bahwa peningkatan gizi itu salah satunya adalah dengan kita kebutuhan terkait dengan protein. Ya, anak-anak kita yang hari ini stunting salah satunya adalah kekurangan protein. Nah, protein adalah hewani. Saya mencoba beternak ayam tertentu. Jadi saya punya ayam 12 ekor, tiap hari itu bertelur 12. Nah, itu beberapa program yang kemarin kita sudah luncurkan. Ya, jadi di beberapa kampung, Tangguh, kampung AB itu kita berikan bantuan dari anggaran pemerintah daerah itu 20 juta 98 ayam. Jadi tiap hari akan bertelur 98 butir. Nah, ini dikelola oleh Ibu Posyandu, PKK, dan hasilnya dijual buat warganya. Kalau di luar harga sudah 30, mereka jual mungkin 27. Jadi tetap si dapat si kelola masih ada pendapatan, tapi warga juga mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar. Berarti dari ekonomi berangkat dari rumah. Ya, sebetulnya kan dimulai bukan saja dari rumah, tapi sebetulnya bagaimana hidup kita itu menjadi produktif. Ya, makanya justru pada saat saya setelah jadi tidak menjadi wali kota, itu warga yang selalu menanyakan lowongan kerja. Kemudian saya banyak diskusi dengan teman-teman Gojek, gitu ya.
ternyata mereka hari ini pendapatan dengan itu tidak cukup di keadaan. Mereka berpikir keras. Nah, kemudian kita bikin yang namanya Cilok Masri ya. Cilok rumah itu ya, Cilok Masri ya, itu Cilok Masri itu sekarang sudah ada hampir 600 orang. Jadi saya buat kalau saya sampaikan Pak Lokar, saya arahkan ya udah saya harus dagang lah UMKM tapi nggak punya modal. Sekarang kalau pengen dagang terus pakai modal, yang ada hanya disiplin, kerja keras dan tertib. Karena dia pagi dia jualan, sore dia sekolah, pagi dia jualan, sore lagi. Jadi seperti kayak franchise. Tapi disitulah bagaimana ternyata apa yang selalu kita lakukan untuk keikhlasan dan bukan karena mencari uang, itu ternyata lumayan. Karena satu cilok itu tuh saya dapat untung 100 karat. Cilok dikit banget kan, sampai ke atas yang pengalinya itu, pengalinya di atas satu gerai atau pengal itu bisa menghasilkan dia 100 kilo, berarti 10.000 tuh per gerai. Kalau kali 600 ya udah lumayan ya. 600 kali 10.000 per hari kali 30 hari itu kali setahun saya banyak banget. Itu binaan dari. Jadi ternyata itu dan saya selalu sampaikan pada saat kita meniatkan itu ibadah, niatkan untuk menolong orang lain, ternyata implikasinya ternyata balik ke kita. Ya, karena satu investasi itu paling 1 sampai 1,5 juta. Jadi kalau hari ini pendapatan saya udah 6 juta per hari kan lumayan. Sama kayak kampus lah ya, kampus bangga. Itu kita tidur aja duitnya jalan. Itu tadi dibawa bagaimana kita responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ya, awalnya itu tadi responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mereka mencari pekerjaan. Kemudian kita mau dari mereka, kita upayakan mereka bisa berupaya. Gitu. Mereka lumayan pendapatan dari 50.000, 100.000, 150. Tapi itu tidak hanya cilok ya, banyak UMKM yang kalau saya memang senang dengan pembinaan. Jadi kerja kita ini kan kerja terstruktur. Terstruktur itu dimulai pada waktu saya sebagai wakil wali kota. Saya melihat apa yang menjadi kebutuhan UMKM. Pada saat itu kebutuhan UMKM adalah satu terkait dengan NIB, nomor induk usaha. Karena harus dilakukan secara online. Berarti harus kita upayakan mereka sosialisasi upaya. Hari ini yang memiliki NIB alhamdulillah ya, hampir semua UMKM kita memiliki sudah BNI. Persoalan kedua adalah secara aplikasi mereka belum punya sertifikasi awal. Bagaimana kemudian kita bekerja sama dengan provinsi untuk mengadakan sertifikasi secara gratis. Kemudian mereka punya ITRT ya, dengan sertifikasi tentang kesehatan. Mereka tadinya setahun itu hanya sekali, sekarang setahun bisa 4 kali. Dan itu kita fasilitasi. Kalau kemudian mereka mau berupaya, ya udah. Honor untuk pengajarnya tidak perlu dikasih karena itu dari pemerintah Kota Bekasi. Mereka hanya untuk diantara mereka saja. Ya, nah, kemudian terkait dengan itu sekarang adalah kita mulai setelah itu selesai, persoalan kedua adalah terkait dengan pengemasan produk-produk kemasan, kayak packaging. Makanya sekarang packagingnya mereka udah keren-keren nih, kayak kita ya, sudah milenial lah, sudah bisa diterima pasar. Kemudian kita kurasi mereka, kita lakukan pendampingan. Beberapa produk kemudian kita simplikasikan dengan toko-toko modern. Makanya di beberapa toko modern itu yang ada mat-matnya itu juga sudah masuk produk-produk UMKM kita. Nah itulah tahapan. Nah hari ini apa yang jadi persoalan? Persoalan mereka hari ini adalah terkait dengan pemasaran. Makanya saya buat yang namanya Trip Hub yang ada di Giant itu yang biasa nyanyi di Inul Pesta udah nggak bisa karena udah cukup. Ada 24 kamar, sekarang yang 5 kamar itu kita pakai. Kamar pertama buat buat produk fashion, yang kedua untuk makanan, yang ketiga untuk kerajinan tangan, yang keempat untuk alat-alat elektronika, yang lain-lain. Nah, jadi di situ buat UMKM yang memang hari ini sudah punya produk tapi tidak mampu pemasaran, kita bantu pemasaran secara online. Jadi kan bisa kan? Mari ikut bersama.
di Asmen itu adalah soal itu ya, kumpulan wartawan yang keren dan ingin memajukan kota Bekasi. Ikut Asmen, kita menjadi lebih seru. Emang kalau melihat Instagram dari Mas Tri ini isinya banyak berkaitan dengan UMKM, mempromosikan. Oh tidak juga, sekarang lagi kita coba menjadi sport city. Sport city. Jadi kita, karena kota ini kan tidak punya satu pendapatan di luar pajak dan retribusi. Jadi semakin banyak kita event kegiatan, semakin banyak kita punya venue yang bisa kita jual, maka orang akan hadir di Kota Bekasi. Kita punya stadion misalnya Candrabaga, kita upayakan nih bagaimana Persipasi hari ini bisa masuk ke divisi 2. Walaupun tahun kemarin sudah juara tingkat Jawa Barat, tahun ini juara tingkat Jawa Barat, tapi di tingkat nasional kita elek juga, maksudnya masuk 16 besar. Kita upaya lagi tahun ini. Karena kemarin itu harusnya kalau masuk di 8 besar aja kita udah masuk ke divisi 2. Itu tadi. Tapi kan stadion diperuntukkan buat apa? Untuk Liga 1. Persija main, kan? Kemudian Bayangkara main. Artinya bahwa dengan kita punya fasilitas yang baik, ternyata itu mampu mendatangkan orang datang ke Bekasi. Pada saat datang orang Bekasi, mereka itu tadi kayak parkir, makan, ekonomi bergerak. Ya, yang bisa menggerakkan ekonomi itu adalah ekonomi yang kemudian uang yang berputar di masyarakat, bukan uang yang berputar dikelola oleh negara. Ya, makanya APBN, APBD itu digunakan untuk memiliki daya ungkit ya, agar kemajuan terkait dengan ekonomi wilayahnya. Nah, makanya kita bangun sekarang adalah gedung olahraga 6 lantai. Ya, supaya akan lebih baik lagi. Kita punya gor 1 aja, semuanya di situ. Pencaksilat di situ, karate di situ, futsal di situ, basket di situ, nari di situ, poni juga di situ. Ya kalau poni kan membawai seluruh olahraga, tapi seluruh cabang olahraga kalau mau ada event di situ. Bayangkan satu tempat itu Sabtu Minggu itu cuma 8 doang, 8 hari. Dan 8 hari kalau kali 12 cuma ada 84 event. Tapi kalau kita nanti punya 6 gedung, berarti kita punya 84 kali 6. Lompatannya akan menjadi luar biasa. Dan jadi setiap minggu kita harapkan ya akan ada event yang bisa dipakai untuk kegiatan itu. Di samping itu tadi kegiatan ekonomi naik, tetapi juga semangat giro. Kemudian kita akan muncul atlet-atlet yang baru. Kita bangga kemarin punya Uli. Ya, nah itu U15-nya ikut saya itu, karena partisipasi kan saya. Dia udah U16, tapi U15-nya ikut kompetisi membela Persipasi Kota Bekasi dan menjadi juara di tingkat Jawa Barat. Membanggakan. Kita berharap goli-goli yang lain ya, untuk kemudian bisa muncul. Karena terbentuk secara sistematis. Ya saya punya klub Pulau Poli misalnya, ada entry club, ada poli, ada entry poli. Ya, artinya bahwa ya, saya senang betul kita melakukan proses pembinaan. Ya, bahwa membentuk satu karakter anak itu memang harus kita bina sejak awal, sejak dini. Ya, mereka jangan lagi sekarang hari ini sangat tergoda dengan bermain HP. Ya punya temennya yang teman aslinya karena ada tatap mukanya nggak ada. Makanya lebih banyak sekarang saya membuka lapangan-lapangan, bikin taman-taman, ada interaksinya supaya silaturahmi terbangun, supaya kita semua open mindset, supaya kita bisa menerima adanya satu perbedaan. Perbedaan adalah satu keniscayaan di Kota Bekasi. Makanya kita segala anak bangsa harus kita fasilitasi, termasuk seni dan budayanya. Jadi kalau saya UMKM juga saya kira saya berikan perhatian, olahraga saya berikan perhatian, termasuk adalah seni dan budaya. Kota Bekasi baru ada yang namanya Bekasi Fashion Week, ya, itu zaman saya. Kemudian kita bawa batik kita sampai ke Perancis, itu yang bawa ke sana. Ya. Supaya ikut fashion agar Bekasi menjadi dunia, gitu ya. Kemudian kita juga kerjasama misalnya dengan Korea Selatan, dengan kota nasional. Kita punya yang namanya
kalau 2 tahun sudah berturut-turut dilakukan namanya Pesona Nusantara Bekasi Keren. Nah, jadi budaya lokal tetap kita pertahankan, budaya lokal tetap kita kembangkan, tapi budaya yang kemudian hadir dan kemudian hari ini mewarnai Kota Bekasi harus juga kita tampil. Ya kan? Dari Sumatera Utara dengan tari tokohnya, kemudian dari Aceh di samannya, Sajojo dari mana? Dari Maluku. Irian, gitu ya. Dari Papua, dari Kalimantan, dari Nias dia dengan lompat, apa itu lompat batu. Itu semua kita tampilkan karena mereka semua eksis dan ada di kota ini. Dan itu semua harus memiliki kesempatan yang sama. Ya, karena itu tadi, walaupun bumi dipijak, langit dijunjung, tapi kita tidak boleh lupa di mana asal nenek moyang kita berada. Bung Karno selalu menyatakan adalah bersemangat, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sejarah itu termasuk di mana kemudian kita nenek moyang kita berada. Jadi makanya kita selalu tuh kita nasabnya kemana nih, ke atasnya kan gitu kan, kamu nih. Makanya kalau kemudian Triadianto kemarin dapat penghargaan dari Sultan Solo misalnya, jadi Kanjeng Temenggung, Kanjeng Raden. KRT kan, kemudian Motonegoro, nah itu karena itu silsilahnya karena kemudian pada akhirnya kita harus tahu nih sebetulnya kita tuh dari mana kita berasal. Jadi kalau nulis nama Patri nanti KRT Nggak usah. Jadi kayak pada Panjang. hanya bagian dari proses kita tahu di mana kita berasal, asal usul kok kenapa kita pada akhirnya sampai sejauh ini. Karena kan nggak pernah mikir juga. Seorang Triadianto pegawai PNS golongan 2B, dia bisa jadi wali kota. Apalagi besok yang datang sini ada 3.852. Dikalikan keluarganya, dikalikan tetangganya, udah menang guys. Dari 7 November. Siap. Oke, Pak Tri tadi panjang lebar dijelaskan tentang karya-karya Mas Tri ya. Itu kalau disimpulkan jadi keren ya itu ya. Ya, jadi keren gitu ya. Jadi sesuai dengan slogan Mas Tri keren. Panjangannya kalau karya itu sebetulnya diawali bahwa kita ingin sesuatu yang luar biasa, yang kemudian di luar pemikiran kita. Karena 5 tahun yang lalu Bekasi panas, Bekasi jauh, Bekasi masuk Bekasi harus pakai paspor gitu ya, planet lain. Akhirnya hari ini nggak bisa. Hanya orang-orang yang tidak mau berjuang saja yang tidak bisa tinggal di kota Bekasi. Berarti karena kita sebenarnya orang-orang pejuang, ya nggak? Iya, petarung. Ya, jadi kalau yang bilang Bekasi jauh tuh orang yang nggak pernah mau bertarung. isu agama terkait planet lain. Ini sekedar informasi. Saya pernah nulis, mungkin bisa ditampilkan ya? Bisa nggak? Terkait planet lain. Apa masuk ke planet lain? Saya pernah nulis dan itu viral waktu itu. Coba ditampilkan. Di Kompas. Saya nulis di Kompas nanti pertama Kalau tahun berapa? Kalau 2000, wah betul kan? 2017 itu udah ada pejabat Belum. Nah itu saya nulis Bekasi dulu dibully karena dari paling panas pas segala macam. Tapi sekarang berubah. Nah saya nulis bahwa itu hasil-hasil Ya. Nah, itu yang menjadi motivasi kita. Bagaimana kita membangun menjadi berangkatnya dari sini. Ya, bahwa ternyata Bekasi yang dibully itu kita coba ilustrasikan dengan kondisi real yang kemudian hari ini terus kita dorong. Ya. Makanya tamannya hari ini terus kita perbaiki. Ya, dalam 2 tahun terakhir ini hampir 200 taman loh. Hampir tahun-tahun tuh kita target 100 taman, baik itu dibangun maupun direhabilitasi. Karena kita sadari betul kota Bekasi ini maju tahun 80 tahun 90-an. Sehingga di perumahan-perumahan itu juga ya banyak juga yang kemudian dihuni oleh keluarga masyarakat kita yang sudah berusia lanjut. Sehingga untuk kemudian mereka merehabilitasi lingkungannya, biasanya mereka agak kesulitan. Kalau dulu waktu masih muda, ya mereka gotong royong, kerja bakti, gotong royong, manggil orang, bersihin, bareng-bareng. Tapi hari ini kan mereka sudah berusia, ya. Kadang untuk bayar sampah, keamanan itu mereka masih kesulitan. Ya, makanya ada program saya pun adalah
itu tadi bagaimana nanti akan kita memberikan bantuan kepada setiap RW 100 juta untuk terkait dengan pembangunan infrastruktur. Gunanya apa? Setiap RW. Supaya apa? Supaya kalau kita ada kerusakan lampu, nggak usah nunggu dari kota. Kalau ada kerusakan jalan bolong dikit, ya udah kita ambil aja. Got mampet. Kalau ada kantor RW-nya, kantor posyandu, kantor PKK bocor, hari ini disurvei, bocor kurang lebih 30 cm, baru dikerjain tahun depan, ternyata udah bolong, lagi 30 cm, mungkin udah jadi 1 meter. Dana yang ada keluarnya cuma 30 cm, nanti bolong lagi 70 cm, tahun depan diperbaiki lagi. Gak selesai-selesai, tapi begitu ada, wah ini mulai gentengnya bocor. Si RW punya kemampuan untuk mereka melakukan perbaikan secara cepat. Asal jangan ada bocor halus ya. Jangan bocor halus. Tinggal itu Bocor halus ya. Bocor halus ya bahaya. Wartawan. Tapi kalau menurut saya kemarin kan kita coba ya bagaimana uang itu kita titipkan ke LPM dan BKN. Ya awalnya 200 juta mereka tanpa kita berikan dana operasional. Ternyata mereka hasilnya lebih baik. Mereka bangun. Makanya kemudian tahun ini kita naikkan menjadi 420 juta. Kalau kemarin 200 juta, naik 420, naikkan lagi jadi 420 juta. Kita lihat aja ya evaluasi, bagaimana hasilnya. Kalau memang hasilnya lebih baik, kenapa tidak? Karena itulah yang kemudian yang saya bilang tadi, uang itu harus dipegang oleh masyarakat. Ya, karena apa? Dengan adanya uang itu hidup tuh nanti UMKM yang ada di RW. Ya, jadi yang namanya pesen kue gini nih nggak perlu harus di toko-toko yang besar. Karena kalau belinya sedikit-sedikit kan nggak perlu harus ada NKGP, nggak harus ada nama perusahaan dan lain sebagainya. Ya, cuma pajak, bayar pajak dan lain sebagainya. Ya, jadi ini saya kira lebih akan bisa menggerakkan dari sisi keekonomian kita. Ini kita mau ngopi kopi. Ini teman ngopi masalahnya. Ini ada kopinya. Tidak sih bukan. Nah ini agak mulai mengerucut nih. Suasana jelang pilkada Kota Bekasi semakin menghangat. Ya. Kalau kata Pak Sekjennya, saya boleh DPC. Pak Sekcap itu Pak Faisal. Pak Faisal. Dia mesin partai sudah mulai dibuka dari nah banyak pertanyaan termasuk dari media sendiri. Wakilnya siapa? Kali ini kan kalau yang sudah memberikan surat tugas ya secara resmi kan PDI Perjuangan. Kemudian partai PKB, Demokrat, terus kemudian PSI, kemudian satunya lagi PAN. Sudah 5 surat tugas yang diberikan kepada saya sebagai calon wali kota untuk mencari pasangan masuk PBB. Kalau PBB kan itu partai non parlemen. Non parlemen juga demikian kan. Kemarin juga ada PBB, ada Umat, ada Perindo, ada Nasdem, dan saya kira hampir 8 partai yang sudah Gelora, dan PKM, dan sebagainya. Jadi itulah konstelasi kekuatan yang kita miliki. Jadi kan tinggal kalau partai besarnya mudah-mudahan Gerindra dan Golkar yang dari pemerintahan. Kalau wakilnya saya kira nanti tanggal 27 November Widianto pasti ada teman yang akan menemani. Ada ya? Belum ditampilkan ya? Sekarang belum dulu ya. Inisialnya? Inisialnya ada deh. Inisialnya. Pengen tahu banget. Kan ada kejutan. Kan hari ini sudah sebetulnya nggak hangat lagi kan? Jelas kok. Golkar kemarin rame kan, Gerindra rame kan, ya kelihatan gitu yang kegiatan dari partai kan. Kalau yang di luar partai kan juga dipertanyakan juga ya, apakah misalnya ada teman-teman yang lain yang tidak berpartai yang kemudian hari ini berpimpinan, mereka kan juga belum punya surat tugas. Yang saya kira yang sudah punya surat tugas kan dari Gerindra sudah buat surat tugasnya, ya Pak Aris seperti itu. Kalau kita Golkar kemarin kita sudah dengar juga dari media online ya siapa Pak Novel. Saya kira
sudah tidak hangat lagi sebetulnya. Panas. Ya, bukan panas lagi, saya kira sudah mulai soft landing ini, udah mau soft landing gitu kan. Betul. Tapi kan wartawan butuh bocoran dikit ya. Jadi saya kira itu kan, jadi sudah mulai soft landing lah. Jadi tinggal siapa yang kemudian nanti mendapatkan suatu penugasan dari partai yang ada. Itu tidak ada kemungkinan untuk diluarkan. Kemungkinan itu pasti ada, ya pasti. Kan semua politik itu kan tidak ada yang pasti. Yang pasti itu adalah ketidakpastiannya. Oh ya, yang bisa aja bukan? Ya kan kita lihat aja nanti ke depan seperti apa. Karena yang namanya itu kan pasti panjang ya, harus ada izin keluarga, izin kalau apalagi kalau PNS atau ada izin atasan kan. Sampai hari ini kan semua Pak ASN yang ada juga belum proses surat izin dari atasannya masing-masing gitu. Jadi kalau tadi anggap apakah masih ada? Pasti masih ada. Bisa panjang belum jalur. Gitu ya, ini masih ada ya. Jadi Masih ada. terbuka. Ya. Berarti nanti wartawan yang jadi tahu lah. Ya. Iya. Oke, Mas Tri, ini kalau kita bacakan sejumlah karya yang telah diperoleh oleh beliau selama menjabat sebagai wakil kemudian PLT. Ini saya bacakan pernah mendapatkan penghargaan sebagai kota terinovatif ya pada ajang inovatif Government Award 2022. Kalau dasarnya diberikan oleh Pak Jokowi ya. Kemudian pernah mendapatkan penggunaan peran dalam negeri kategori pemerintah daerah. Beberapa karya saja yang pernah dibawakan. Nah, ini pertanyaannya adalah apa impian atau program yang belum tuntas masyarakat yang ini dituntaskan ke depannya? Ya, jadi kan gini, kota ini kan kota yang luar biasa ya. Perkembangannya juga sangat cepat dan dinamis. Apalagi kemarin kita sudah dinobatkan menjadi kota nomor 2 terpadat di Indonesia, mengalahkan Surabaya. Nah, yang harus dipikirkan adalah bagaimana pembangunan hari ini adalah pembangunan yang berkelanjutan. Ya, tadi di sisi kita bicara tentang masyarakat kita yang demikian perlu yang harus kita lakukan. Tetapi pembangunan yang berkelanjutan terkait dengan kesiapan kita bagaimana menangani terkait dengan sampah. Sampah ini kita tidak merasakan karena kita tidak terlihat di depan mata kita. Karena 8.000 ton per hari dari DKI Jakarta dan kemudian 1.500 ton yang kemudian dihasilkan oleh Kota Bekasi. Jadi hampir 10.000 ton per hari itu di Bantar Gebang. Dan itu tidak dilakukan pengolahan sama sekali. Jadi dia harus ada upaya. Kemarin kemudian saya sudah inisiasi bagaimana kita ingin melaksanakan pembangunan PLTSA, ya, tenaga listrik, tenaga sampah, dari hasil sampah. Ya, tapi mungkin karena ada lain suatu hal yang kemudian hari ini yang harusnya sudah mulai bergerak, jadi bukan PR yang saya kira harus betul-betul kita persiapkan secara baik ya, profesional. Karena saya melihat pada tahun 2000 saja ya, saya ke Amerika itu 2000 dan 2001 ya, saya ke Amerika itu mereka sudah mengelola sampah itu memang sudah bagaimana membangun kesadaran itu dimulai dari masyarakat. Tapi kalau di kita kan tidak, kita ini belum terbiasa untuk memilah sampah. Oleh karena kita harus dengan menggunakan teknologi yang harus senilai. Saya kita nggak bisa melihat teknologi Eropa, teknologi Amerika, teknologi misalnya negara-negara maju. Tetapi kita cari teknologi yang memang sesuai dengan karakteristik bangsa kita. Misalnya teknologi Cina, atau yang digunakan di Vietnam. Ya, karena itu tadi mereka juga tidak terbiasa untuk memilah sampah, sehingga memang mereka lakukan sampah itu dibuang dan kemudian diolah dengan lebih luar biasa sehingga tidak menghasilkan, bisa menghasilkan tenaga listrik. Mereka mendapat 7 turunan lagi. Ada yang bisa dibuat aspal, ada yang kemudian bisa dibuat sebagai besi karena besinya bisa.
kemudian dari ada yang bisa di macam-macam kerikil, jadi itu tadi. Jadi ternyata di sana itu sampah itu di samping jadi tenaga listrik ada 7 lagi turunan yang bisa dihasilkan. Termasuk air lindinya mereka bisa menyatakan bahwa air lindinya itu bisa diminum, bayangin. Kita nggak tega juga ya, di daerah sampah itu bisa diminum. Tapi di sana teknologinya sudah luar biasa. Jadi saya kira memang harus ada pemahaman, harus ada satu keberanian menghadapi satu proses